Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya Sri Nurasana dengan NIM 2206020021 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Program Samsat Keliling dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. Kita langsung saja yang pertama latar belakang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banten 2022, Kota Tangerang menjadi kota kedua dengan jumlah kendaraan terbanyak di Provinsi Banten. Nah, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang dapat berkontribusi tinggi terhadap pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Namun, ternyata terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu dicermati. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam mengakses layanan pajak dan bermotor bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, terus kondisi ekonomi yang kurang stabil membuat masyarakat lebih memilih menunda pembayaran hingga mampu secara finansial. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah memberikan upaya program satu keliling dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini. Apakah program samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Kemudian, apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh program samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kemudian untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan teori pengaruh program samsat keliling, pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Manfaat praktisnya, bagi penulis untuk memenuhi EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, kemudian untuk meningkatkan pemahaman saya mengenai perpajakan, khususnya mengenai pengaruh program samsat keliling, serta pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Nah, bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, sumber acuan, serta referensi literatur untuk mendukung penelitian selanjutnya. Kemudian landasan teori. Ada teori of planned behavior atau teori perilaku rencana yang dikembangkan oleh Eisenstein pada tahun 1991 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi berdasarkan niat mereka untuk melakukannya. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan teori of planned behavior untuk mengetahui perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian ada pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian ada pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak daerah ini merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah, karena ini merupakan pajak daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Nah, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kemudian, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar menjadi penyumbang pajak daerah terbesar karena pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian kepatuhan wajib pajak, yaitu suatu ketersediaan wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang berjalan. Kemudian ada program samsat keliling. Menurut Gustaviana, samsat keliling merupakan layanan berupa pengesahan STNK atau surat tanda kendaraan bermotor, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi jasa raharja dengan sistem berpindah-pindah tempat. Jadi biasanya menggunakan mobil program samsat keliling ini. Kemudian pemutihan pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 3, yaitu penghapusan denda kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari
Tituk and Saiful pada tahun 2020, yaitu pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, studi pada kantor bersama Samsat Surabaya. Nah, hasil penelitian ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh secara positif, sosialisasi pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan pelayanan juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian, dari Alverina dan Rahmi pada tahun 2022, hasil dari penelitian tersebut, program e-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program Samsat keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir ada penelitian dari Purnaman et al. Pada tahun 2023, yaitu dengan judul pengaruh program Samsat keliling, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Kendari. Hasil dari penelitian ini, program Samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nah, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, di sini saya menggunakan variabel X1 yaitu program Samsat keliling dan program variabel X2 yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan variabel Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, H1, program Samsat keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. H2, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama dari rancangan penelitian, metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan yang ada berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulan. Kemudian teknik dalam penelitian ini adalah teknik survei dengan penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang, dan sampelnya diambil dengan menggunakan purpose sampling dengan kriteria wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang dan pernah melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Dan pernah melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, jenis dan sumbernya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kriteria yang sesuai, dan data sekunder, yaitu berupa yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, serta data jumlah kendaraan bermotor yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Kemudian ada definisi operasional variabel dan skala pengukurannya. Definisinya yang pertama ada kepatuhan wajib pajak, merupakan sikap patuh atau taat terhadap peraturan yang berlaku dengan indikator wajib pajak memiliki pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran pajak, dan yang indikator kedua wajib pajak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban. Kemudian ada program Samsat keliling, yaitu untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Nah, indikatornya yang pertama wajib pajak mengetahui program Samsat keliling, yang kedua program Samsat keliling memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, yang ketiga tidak dirugikan dengan adanya program Samsat keliling. Kemudian program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak dengan cara menghapus denda pajak tersebut. Adapun indikator dalam program pemutihan pajak kendaraan ini adalah wajib pajak mengetahui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, menyadari manfaat program pemutihan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan tidak merasa dirugikan terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kemudian skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan kode SS, STS, STS,
Jawabannya seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, skala pengukuran ini biasanya dibagikan dalam bentuk kuesioner, dan saya juga menggunakan bentuk kuesioner dalam penelitian ini. Kemudian metode analisis data dan pengujiannya. Di sini menggunakan analisis statistik deskriptif karena menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian uji kualitas datanya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu digunakan untuk mengukur data yang terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian uji reliabilitas yaitu digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian, dan konsistensi dari indikator yang ada dalam kuesioner. Indikator dalam kuesioner tersebut. Kemudian ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi secara normal atau tidak normal. Kemudian ada uji multikolinearitas untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dan dalam sebuah model regresi. Kemudian ada uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Kemudian ada uji hipotesis, di sini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependent. Nah, analis ini menggunakan SPSS 27 for Windows. Kemudian uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Kemudian ada uji parsial berganda atau uji T yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent. Kemudian ada uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen dan menjelaskan variasi variabel dependent. Oke, itu adalah metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Oke, itu dia presentasi saya mengenai bab 1 sampai bab 3 dalam proposal penelitian pengaruh program Samsat Keliling dan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dalam pengucapan presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.